Suatu hari hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Kisah horor kali ini menceritakan kehidupan Raka. Setelah ibunya meninggal dunia, Raka dan adiknya Dini pindah ke rumah nenek mereka di sebuah desa terpencil. Namun, rumah itu menyimpan masa lalu kelam. Raka perlahan menyadari bahwa neneknya adalah bagian dari sekte pengabdi setan yang masih aktif. Suara lonceng, ritual aneh, dan sosok-sosok gelap mulai menghantui malam-malam mereka. Suatu hari pada saat setelah kematian ibu mereka karena sakit misterius, Raka yang tengah berusia 20 tahun dan adik perempuannya Dini yang berusia 13 tahun terpaksa tinggal bersama neneknya, sebut saja Nenek Warti, di rumah tua peninggalan Belanda yang berdiri sunyi di tengah kebun karet yang lebat. Ayah mereka sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja. Tidak ada keluarga lain. Malam pertama mereka di rumah tersebut, suara lonceng kecil terdengar dari arah gudang belakang rumah. Raka mengira itu hanya suara angin dan ranting. Tapi Dini merasa lari. Ay mengika melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di bawah tangga. Keesokan harinya, Raka mulai mencurigai Nenek Warti. Setiap malam pukul 2 dini hari, Nenek selalu keluar rumah membawa sebuah keranjang anyaman. Kadang ia pulang dengan tubuh penuh lumpur. Ketika ditanya, Nenek hanya menjawab, "Kau takkan menjadi, Rak. Ini demi keselamatan keluarga." Dini mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan menggambar simbol-simbol aneh di tembok kamarnya. Salah satu gambar menunjukkan sesosok wanita tinggi berjubah hitam, tanpa wajah, dikelilingi anak-anak kecil bertubuh pucat. Pada malam ketiga, Raka memutuskan mengintai neneknya. Ia mengikuti diam-diam ke arah sumur tua di belakang rumah. Di sana, ia melihat nenek duduk bersila bersama 3 orang wanita tua lain mereka semua berpakaian hitam dan berdoa di bawah bulan purnama, sambil menjelingi boneka Jeremy dan tulang ayam yang dibakar. Lonceng kecil tergantung di dahan di atas mereka, berdenting tiap kali angin meniupnya. Raka ketakutan. Ia kembali ke kamar dan menemukan Dini tak sadarkan diri dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Di dinding, tertulis dengan darah, "1 telah diambil, 2 akan menyusul." Keesokan harinya, Raka mencari tahu sejarah rumah itu. Ia pergi ke rumah kepala dusun dan mengetahui bahwa Nenek Warti dulunya adalah pengikut aliran sesat yang memuja Ibu Hitam, entitas wanita yang memberi kekayaan dan umur panjang dengan tumbal anak kandung atau keturunan langsung. Raka menyadari bahwa ibunya dahulu menolak mengikuti sekte itu dan melarikan diri ke kota. Tapi setelah kematiannya, Raka dan Dini kembali ke wilayah sekte itu dan kini giliran mereka menjadi tumbal. Raka berencana melarikan diri malam itu juga. Tapi hujan deras turun. Dini menghilang dari kamar. Suara lonceng berbunyi lagi, kali ini lebih keras dan seperti berasal dari dalam rumah. Raka mencari-cari. Di ruang bawah tanah yang terkunci selama ini, ia menemukannya. Dini tengah duduk menghadap altar batu, di atasnya ada patung wanita tanpa wajah, dan Nenek Warti berdiri di belakangnya, memegang sebilah keris. Dia harus menjadi penerus Raka. Darah kita sudah terikat sejak dahulu. Jika tidak, Ibu Hitam akan datang dan mengambil kita semua. Raka berteriak dan menyerang neneknya. Dalam pertarungan singkat yang menewaskan neneknya, ia berhasil merebut Dini. Ia lantas menggendongnya dan kabur keluar rumah. Namun, saat mereka hampir keluar dari gerbang, pohon-pohon berjatuhan menutup jalan, dan di ujung jalan, berdiri sesosok tinggi menjulang dengan kain putih kusam dan wajah tertutup rambut. Tak lain tak bukan Raka sudah menduga bahwa sosok itulah sosok yang kerap neneknya sebut yaitu Ibu Hitam. Raka dan Dini terbangun di ranjang masing-masing keesokan paginya. Seakan semuanya hanya mimpi buruk. Namun, rumah itu kini terasa sangat sepi. Tidak ada nenek karena neneklah yang kini menjadi tumbal. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin, tapi suara lonceng kecil masih terus berbunyi. Dan di kamar Dini,
Patung batu wanita tanpa wajah itu kini berdiri tegak di sudut ruangan, menghadap ke tempat tidur. Beberapa sekte tidak pernah mati, mereka hanya menunggu generasi berikutnya untuk membuka gerbang. Pengabdi setan, gerbang yang tak pernah tertutup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.